Oke, halo semuanya, balik lagi di channel gue Fatiro Noval. Akhirnya bulan-bulan yang kita tunggu, hari-hari yang kita nanti, akhirnya kita terobati juga karena dua liga yang besar sudah mulai bergulir malam ini atau malam tadi, Premier League dan La Liga gitu. Kali ini gue bakal bahas beberapa match yang cukup seru menurut gue. Ada City, Tottenham, ada Liverpool sama Barcelona. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita ke City dulu. Sejujurnya gue agak kecewa ya, karena di preseason kemarin mereka bermain cukup cukup bagus gitu, cukup kompak as a team gitu. Meskipun mereka tim yang benar-benar baru dibentuk season ini, tapi di preseason mereka bermain cukup 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 kompak dan tahu bagaimana bagaimana satu pemain untuk passing ke pemain lain itu udah cukup kelihatan gitu. Tapi ternyata di laga semalam itu gue cukup kecewa karena sebenarnya itu salah satu starting starting line up yang pemain inti gitu. Ada di tengahnya tuh ada Nico, ada si Tiani Reinders sama si Bernardo Silva, depannya ada Oscar Bob, ada Haaland, ada si Doku gitu ya, di belakangnya seperti biasa ada Ruben Dias dan siapa di kanannya ada Nori dan di tengahnya gue lupa dia sama siapa, gue lupa kirinya juga nggak terlalu kelihatan ya, gue lupa namanya siapa gitu. Nah, poin penting dari City ini gue cukup kecewa karena ternyata si Bernardo Silva itu meskipun udah berpengalaman tapi dia tidak bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh Pep Guardiola gitu. Kita tahu semua City kehilangan Kevin De Bruyne, tapi gue pikir itu tidak terlalu berdampak karena ada Bernardo Silva. Karena biasanya Silva itu bisa memainkan perannya si De Bruyne gitu sebagai attacking midfield, tapi ya ternyata nggak bisa gitu. Itulah kenapa sepertinya akhirnya Pep menginstruksikan untuk bermain di sayap aja udah. Nah permasalahannya, gue sangat kecewa sih sejujurnya. Dan gue udah mention di video video sebelumnya, Jeremy Doku ini, aduh please banget, ini bukan levelnya City menurut gue. Makanya gue cukup kecewa dengan kepindahan Jack Grealish ke Everton karena ya ini, lu harus 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 eh, menggantikan Jack Grealish dengan Jeremy Doku dan itu parah banget itu pemain bener-bener. Menurut gue dia kayak Rafael Leao gitu, cuma dribble-dribble ngasal, bener-bener nggak ada visinya, dia nggak tahu kapan harus take on, kapan harus passing, kapan harus one two sama sama pemain lain gitu. Parah banget ini pemain dan itu udah kelihatan dari musim lalu gitu. Gue udah bilang bahwa ya ini bukan levelnya City, Jeremy Doku ini bukan levelnya City. Pun sama dengan Oscar Bob. Oscar Bob masih mending lah, dia beberapa kali ya kalau Oscar Bob menurut gue masalah pengalaman gitu ya karena dia masih muda, dia mungkin masih masih nervous gitu ya, jadi kadang sering membuat keputusan salah tapi beberapa kali keputusannya cukup cukup bagus gitu ya, sedangkan Jeremy Doku ini bener-bener kartu mati menurut gue. Harus ya ini Pep harus beli beli sisi kirinya, meskipun nanti kita bahas Omar Marmush gitu ya. Nah, di babak pertama bener-bener nggak kelihatan City bener-bener kalah tengahnya gue bisa bilang, tapi untungnya ada Tiani Reinders dan ini gue udah bilang lagi di video sebelumnya, Tiani Reinders ini benar-benar bisa jadi kartu as bagi City karena dia punya skill komplit gitu. Dia bisa defense dengan bodinya yang luar biasa gitu, tinggi menjulang. Tapi dia bisa juga sebagai attacking midfield yang kita lihat gitu. Dia bisa cetak satu gol luar biasa, placing cantik banget. Ya, tapi kita kan nggak berharap itu dari Tierney Reinders. Kejadiannya sama kayak Jude Bellingham. Apa yang seharusnya ditawarkan itu tuh ya keseimbangan gitu, bukan attackingnya. Tapi ya untungnya Jude Bellingham bisa bisa cetak gol, Tierney Reinders juga bisa cetak gol. Itu nggak masalah gitu. Tapi itu bukan peran yang harusnya mereka mainkan gitu. Itu harusnya perannya Bernardo Silva justru. Tapi dimainkan oleh si Tiani Reinders, which is good gitu ya. Tapi ya gue nggak yakin kedepannya bisa bisa kayak gini terus karena ya harusnya lu sebagai penyeimbang, lu gelandang kreatif bukan sebagai AMF gitu. Tapi ya anyway kalau misalkan Tiani Reinders bisa main kayak gitu terus,
ya City bakal bakal aman lah di tengahnya seharusnya. Nico Gonzalez juga, masalahnya Wolves-nya ini shape-nya berantakan banget gitu, gue ngeliat ini parah banget. Wolves ngasih ngasih space gede banget ke City. Ya kita tahu City kalau misalkan dikasih space kayak gitu ya keenakan gitu. Padahal City lumayan, bukan lumayan ya, sangat jelek gitu bermainnya di babak pertama. Gak kelihatan sama sekali bentuknya, bukan City yang kita kenal gitu. Cut inside-nya juga banyak banget yang salah gitu ya, nggak terbentuk lah. Terlepas memang Haaland cetak gol lagi, 2 gol, which is gol yang keduanya sangat indah gitu ya, flashing kenceng gitu. Itu luar biasa, tapi ya kalau misalkan lu ketemu tim yang lebih kuat sih, gue rasa kalau masih mainnya kayak di babak pertama itu bakal susah City gitu ya. Nah ini berbeda banget di babak keduanya, setelah terutama si Cherki masuk sama Marmus masuk gitu ya, itu bener-bener ngasih dimensi yang berbeda. Ini seharusnya City yang yang kuat itu ya ini di babak kedua. Gue nggak tahu kenapa, ya mungkin masih masalah fitness ya, masalah match fitnessnya di Umar Marmus. Tapi kalau Cherki sama Marmus bisa main konsisten kayak gini, ini gila ini. Gue gue yakin City sih bisa juara ya kalau misalkan mainin Cherki sama Marmus terus ya. Tapi kan kita nggak bisa gitu. City harus main di berbagai kompetisi. Itu masalahnya gitu. Ya harusnya Doku bisa 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 menunjukkan hal yang lebih lah dari di babak pertama gitu ya. Semoga Pep bisa lebih keras ke Doku sehingga dia bisa bisa sadar dan bisa bermain as a team gitu. Karena ini orang terlalu individual sih, susah banget. Beda banget kayak Marmus. Marmus itu ini pemain cerdas banget. Dia dia kayak Riyad Mahreznya tapi kaki kanan lah. Ini pinter banget gitu ya. Dia tahu, dia nggak maksa, dia tahu kapan harus one two, dia tahu kapan harus penetrasinya. Ketika Cherki masuk dan Marmus masuk, itu tengahnya bener-bener hidup. Gak cuma main ke sayap doang, terutama Cherki ya. Cherki ini pengganti De Bruyne yang paling mendekati lah so far, karena dia dia bisa menawarkan end passing yang cukup bagus gitu ya, dan dia juga bisa shooting dari lini luar yang mungkin tidak dimiliki De Bruyne dulu ya. Beberapa kali bisa sih, tapi ya secara akurasi dan secara timing bagus Cherki menurut gua dari segi shooting ya. Karena tadi malam gila itu bisa di sela-sela pemain itu kan, timingnya harus harus luar biasa ya. Nah itu yang dimiliki sama Cherki. Mungkin itu dari City yang bisa gue lihat gitu ya. Secara defense gue belum bisa lihat karena ya Wolverhampton mainnya jelek banget. Gue nggak lihat si siapa eh yang pemain Korea itu aja di lock terus gitu sama Diaz. Jadi nggak, apa, Wang Hichan ya, Wang Hichan tuh di lock terus, jadi nggak ada kesempatan buat Wolf untuk berkembang secara secara attacking gitu. Pun di defense-nya jelek banget, banyak banget ruang yang bisa dieksploitasi seharusnya sama Bob sama Doku, tapi ya di babak pertama itu nggak berujung efektif. Itu untuk City. Yang kedua kita ke Liverpool. Liverpool ini cukup unik. Gue sih jujur masih ragu ya, karena Liverpool season ini tuh terutama lini depannya sih. Gakpo ini bener-bener nggak bisa menurut gue ya. Harus beli satu satu sayap kiri lagi. Gakpo ini nanggung memang. Dari season kemarin pun udah kelihatan. Dia sebagai striker biasa aja, sebagai sayap juga. Masalahnya ini adalah sayap yang butuh ruang. Kalau lu kena man to man, selesai ini Gakpo. Nggak bisa. Semalam pun kebukti. Dia beberapa kali coba untuk penetrasi, tapi ketika dia di man to man susah. Golnya pun kan dia dapat space gitu. Nah itu kalau dia dapat space tuh bahaya banget. Persis kayak di Belanda lah. Gue lihat di timnas Belanda tuh dia 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 butuh space banget gitu. Jadi sedangkan di Premier League jarang banget Gakpo mendapatkan gol yang kayak gitu gitu, yang butuh space itu kan miskoordinasi ya. Jadi dia sempat dapat ruang dan gol gitu. Tapi kalau misalkan kena man to man berat sih menurut gue Gakpo ini. Di sisi kanannya salah, ya salah Bing, salah. Gila main keren banget tadi malam ya. Itu tendangan bener-bener akurasinya wah, mantep banget gitu ya. Gue sebagai kaki kiri pun gila. Itu untung aja kipernya main bagus gitu. Itu harusnya yang placingnya dia tuh bisa jadi gol itu. Cuma ya kipernya lumayan main bagus gitu. Nah ini masalah dengan Liverpool. Lu masih ketergantungan dengan Salah gitu. Ketika gue pengen lihat ketika Salah nggak ada tuh gimana mengatasinya.
Karena di lini tengahnya pun yang seharusnya bisa mengakomodir ketidakseimbangan di sayap itu harusnya bisa diakomodir di lini tengah karena itu yang dipengenkan Arne Slot dengan mendatangkan Florian Wirtz gitu ya. Tapi itu pun belum bisa berjalan. Gue nggak bilang nggak bisa berjalan, tapi belum bisa berjalan karena belum kelihatan. Wirtz itu tadi malam oke, lumayan baik, end passing-nya ada beberapa yang cukup cukup berbahaya gitu ya. Tapi dia belum bisa menawarkan bener-bener yang umpan-umpan yang matang gitu yang bisa dieksekusi sama si Ekitike gitu. Ekitike pun gol ya akselerasi sendiri gitu kan. Itu pun berbau berbau luck lah karena yang harusnya keantisipasi tapi mantulnya bolanya ke depan kakinya gitu sehingga sehingga dia tinggal nyeplosin aja gitu which is ada lucknya banget gitu di situ. Nah, sedangkan lini tengahnya yang seharusnya diinginkan Slot dengan mendatangkan Wirtz itu belum kelihatan. Tapi at least better daripada menurut gue ya daripada season lalu karena season lalu tuh ya atau season-season sebelumnya kita tahu sendiri Liverpool itu nge-skip lini tengahnya karena mengandalkan ya long pass gitu dari belakang. Nah, itu kekurangannya dari sistem sekarang kita nggak bisa lihat atau jarang ngelihat beberapa kali sih muncul, tapi jarang ngelihat skill-skill Van Dijk dalam long ball gitu yang akurat. Beberapa kali kelihatan tapi ya sepertinya Arne Slot pengen menghilangkan itu karena ya sistemnya Arne Slot itu dari kaki ke kaki gitu ya, one two pass yang seharusnya bisa dari lini tengah. Alistair main bagus, cukup bagus. Szoboszlai sih yang menurut gue agak agak kurang ya di tengah ya harus gua iya tapi nggak ada lagi gitu Szoboszlai, Alistair sama si Wirtz ini udah starting line up-nya gitu ya. Jadi ya menurut gua harus ada improve lah dari Szoboszlai karena beberapa kali dia juga buat kesalahan yang cukup fatal gitu. Sama masalah timing, ini orang masih bermasalah di timing sih menurut gua. Dia masih bingung kapan passing, kapan kapan harus shooting gitu. Ini benar-benar alarm banget buat Liverpool seperti yang gue bilang di video sebelumnya karena masih gue bilang ini tim masih nanggung ya. They can win tapi menangnya itu masih belum 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 pasti menang gitu. Itu pun kan gol-golnya kayak Chiesa itu kan lagi-lagi pantulan dan golnya salah ya ya individu gitu. Belum ada yang bener-bener menurut gue kerja sama tim yang baik gitu ya. Itu yang harus harus menjadi waspada. Di lini belakangnya menurut gue sih masih rapuh ya karena koordinasinya masih masih belum jelas terutama Van Dijk sih di sini harusnya dia lebih berpengalaman tapi yang golnya yang ada salah itu kan sorry bukan bukan salah si salahnya Van Dijk kan harusnya karena eh, si Andy Robertson itu kan dia udah kalah dua langkah harusnya si Van Dijk yang nutup gitu tapi dia malah lagi-lagi zona defense. Nah ini dia permasalahannya dia kadang tuh Van Dijk masih bukan masih ya kadang kadang suka suka bingung antara kapan dia man to man sama zona defense itu terlihat karena udah jelas banget Andy Robertson ketinggalan gitu dia malah malah zona defense ya ya lepas strikernya eh siapa strikernya Bournemouth gitu jadi ya itu menurut gua ada andilnya si Van Dijk gitu ya. Terus yang sama Konate-nya juga juga ya nggak bisa disalahin sih karena memang posisinya unggul pemain dia udah antisipasi ke kanan si Konate-nya ternyata di shooting tapi kan seharusnya itu kesalahan kesalahan yang elementer banget gitu dari Konate dia harusnya bisa bisa memfokuskan diri dulu ke yang pegang bola gitu dia udah gerak padahal bola belum diapa-apain gitu baru ancang-ancang dong ternyata beneran di shooting dan gol gitu dan itu jadi masalah sih sebenarnya karena ini lagi-lagi kelihatan koordinasi lini belakangnya masih masih kurang baik gitu masih gampang untuk dilewati gitu itu untuk Liverpool. Yang ketiga Tottenham gue nggak lihat banyak tapi yang beberapa menit gue lihat yang kelihatan banget sih Berval itu bener-bener pinter banget menguasai lini tengahnya dia bisa ngatur tempo dengan cukup baik itu yang nggak kita lihat dari season lalu gitu
main gerasak gerusuk Liverpool sorry, Tottenham musim lalu tuh main gerasak gerusuk banget, tapi dengan adanya Bergvall itu dia bisa ngatur temponya banget. Terus ada Muhammad Kudus, ini pembelian yang luar biasa, gue seneng banget lihat lihat mainnya gitu. Dia crossingnya akurat, dia dia bisa nusuk dengan luar biasa. Ini bener-bener revolusi banget dari Tottenham, dan kalau kalau mainnya gini sih gue bakal sering lihat Tottenham ya, karena menyenangkan gitu melihat eh, melihat tim yang tidak lu dukung tapi bermain bermain bagus gitu. Vicario juga main cukup baik di pos penjaga gawang gitu seperti biasanya. Sar sih belum kelihatan ya menurut gua kontribusinya, justru yang dua DMF-nya ini si Berval sama siapa gitu satunya gue lupa, itu yang benar-benar bisa ngatur temponya di tengah dengan cukup baik. Richarlison cetak gol, ya semoga dia konsisten gitu ya, karena permasalahan dari Tottenham dari musim lalu itu ya inkonsistensinya ini. Dia atau Tottenham ini kadang suka suka ngaco, mainnya tiba-tiba ngaco, tiba-tiba bagus gitu ya. Itu yang gue harap bisa diminimalisir lah dari Tottenham. Semoga bisa konsisten main kayak gini terus. Tottenham udah, kita ke Barcelona. Barcelona lawan Mallorca. Ya Barcelona, Barcelona main. Aduh, gue bener-bener suka banget gitu ya dengan squad ini. Even dari tahun lalu gue udah bilang ini Barcelona, ya kekurangan mereka itu cuma gol menurut gue. Karena di lini depannya selain Lewandowski nggak ada yang bisa cetak gol gitu. Gue berharap banget banyak sama gue berharap banyak banget sama Rashford supaya dia bisa menggantikan Lewandowski gitu ya. Tapi permasalahannya kalau dia dipasang di striker, sayap kirinya kosong. Itu yang tadi malam nggak kelihatan sih. Jujur dari permasalahan dari beberapa tahun lalu, Neymar itu benar-benar belum ada penggantinya sampai sekarang. Itu yang permasalahan Barcelona, nggak ada sayap kirinya. Sayap kanannya ya kita bisa lihat gila banget lah. Yamal mainnya laga pertama loh maksud gue. Tapi dia bisa, ya meskipun hitungannya udah laga ketiga ya kalau misalkan dihitung dari preseason. Tapi ini bocah tambah ngaco sih menurut gue ya. Dia bener-bener gampang banget ngelewatin back kirinya Mallorca gitu ya. Tapi lu mau sampai kapan ngandelin Yamal gitu? This guy masih bocah gitu. Kadang ya underperform, emosinya nggak stabil itu wajar. Tinggal lu bagaimana bisa nggak untuk mengakomodir itu. Nah, menurut gue ini yang berbahaya ketika lu tidak ada sayap kiri. Nanti kita lihat Hansi Flick itu maunya kayak gimana. Apakah kalau gue sih kalau misalkan lihat sekarang ya supaya ada perubahan dari season lalu harusnya sih Rashford ditaruh di kiri, karena di kirinya itu mati banget, bener-bener mati. Rafinya ya wajar, dia kaki kiri, dia pasti lebih lebih masuk daripada dia nyayap gitu atau main di sayap. Jadi itu doang kelemahannya Barcelona itu di sisi kirinya aja, karena yang naik cuma Balde gitu, nggak bisa lu ngandelin Balde dong, nggak bisa karena dia nggak punya kreativitas. Oke, dia punya speed, dia punya gocekan lumayan bagus ya, tapi masalahnya dia nggak punya kreativitas. Crossingnya itu masih masih ya crossing left back gitu kayak Marcelo aja gitu, tidak ada kreativitas yang bisa ditawarkan gitu. Cut inside-nya nggak kelihatan sama sekali di sisi kirinya, sedangkan sisi kanannya kita ya udah nyaman lah dengan Yamal. Nah, di tengahnya solid. Mungkin Fermin masih tergesa-gesa gitu ya di laga awal ini, masih ada beberapa keputusan yang harusnya dia bisa passing tapi dia malah di dribbling sendiri gitu sehingga kehilangan bola. Yang mulai kelihatan sangat matang itu, meskipun udah matang ya, ini Pedri sih. Pedri bener-bener temponya semakin nemu banget, semakin padu banget dengan De Jong. Menurut gua Pedri De Jong ini udah 2 DMF aja, bener-bener main dari kayak tahun kemarin aja 2 DMF, tinggal satu AMF-nya ini mungkin masih ganti-gantian antara Fermin sama si Dani Olmo. Dani Olmo kalau misalkan dia bisa ngurangin keegoisannya mungkin, atau mungkin Dani Olmo bisa jadi second striker, ya kita nggak tahu juga ya, atau jadi false nine gitu, bukan second striker jadi false nine, itu bisa juga. Ferran Torres terlepas dari golnya yang cantik banget menurut gue, pojok kanan gitu ya. Ya ini orang seperti Ferran Torres dulunya masih angin-anginan gitu. Jadi gue bisa berharap
berharap kepada Rashford sih seharusnya ya, tapi ya kita lihatlah gimana ke depannya, apakah Hansi Flick punya punya strategi lain, tapi yang jelas Barcelona secara permainan kita nggak usah. Barcelona ini kayak Arsenal sih sebenarnya, secara permainan nggak usah diragukan, tinggal golnya doang sih. Karena ini kelihatan banget pas lawan Inter, you can score, you can win gitu permasalahannya. Cuma ngandelin Yamal doang, nggak bisa gitu. Dan lini tengahnya menurut gua harus lebih lebih aktif untuk bisa shooting dari lini kedua gitu ya. Itu harus banget. Karena kita main 2 DMF ya, main 2 DMF, jadi secara serangan itu tidak terlalu kelihatan gitu ya. Memang ngandelin sayap banget, sedangkan sayapnya di kiri mati gitu, cuma ngandelin Yamal doang. Jadi ya opsi lainnya adalah di IMF-nya sih, dan Olmo benar-benar harus harus menawarkan hal lain seperti shooting atau penetrasi yang lebih gitu ya, tanpa harus egois, karena beberapa laga di preseason itu keegoisannya itu nggak membuahkan gol gitu dari Dani Olmo, dan dari season kemarin juga kelihatan kok beberapa keputusan egoisnya yang seharusnya bisa mencetak gol tapi dia tidak bisa cetak gol gitu. Itu yang gue lihat sih dari laga semalam. uh, Support terus channel gue, subscribe, di follow TikToknya. Salam olahraga.